ada pembahasan yang unik di Fathul Mu'in dan di beberapa kitab atau buku yang lain juga tentang menoleh atau melirik. Biasanya kita pernah lihat ya, atau diri kita pelakunya. Allahu Akbar. Nah ini melirik. Saya pernah lihat Ustadz juga ada yang pernah kayak gitu, sama aja ya. Ya begini lihat. Nah ada dua. Satu satu yaitu menoleh dengan mata saja. Nah itu kalau begini nggak membatalkan ya. Kalau kicap gimana? Itu tuh nanaon, kamu kicap mah. Kamu coba nih. Masuk enggak? Oh, mungkin. Kalau kicap, mun kicap nggak batalkan, bahaya dah. Ah batalnya. Supaya orang kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Jam gitu kayaknya. Jadi melirik saja itu nggak apa-apa. Itu sekali lagi garis bawahi, kita lagi berbicara fikih ya. Kita bukan berbicara tasawuf. Kita bicara fikih, itu tidak membatalkan kalau hanya sekedar melirik saja. Tapi itu bisa membuyarkan kekhusyuan. Itu ya. Komo lamun dihareupeun aya nu lewat nu geulis mah geus lewat ya. Ya, itu yang pertama, itu melirik atau menoleh dengan mata saja. Lalu bagaimana Rasul pernah begitu? Pernah begitu juga. Ternyata ada riwayatnya, Rasul pun pernah menoleh atau pernah melirik gitu ya. Lalu yang kedua itu pakai mata. Yang kedua memakai kepala. Nah, ya. Bisa ngamal sholat gitu. Nah, itu pun tidak membatalkan. Tapi makruh. Makruhnya kalau misalnya tidak ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan makruh. Kalau ada keperluan tidak apa-apa. Asal tidak boleh lebih dari 2. Berarti kan 3 ke atas. Tidak boleh lebih dari 2. Berarti kalau 3 kali berturut-turut batal. Berturut-turut ya. Tapi emang dasar jelema mah ya dipinteran biasanya. 1 jeda dulu. 2 jeda dulu. Ngapain ya? Olahraga. Kalau mau iseng mah gitu ya. Maksudnya misalnya yang lewat gitu. Gitu kan. Sekarang nggak berhenti Pak. Dari awal kan nggak berhenti. Satu. Terus kalau berhenti di tengah lanjutin. Ya. Itu tidak membatalkan sholat, tapi makruh kalau tidak ada keperluan. Karena Rasul pun pernah dalam satu riwayat ada ketika peperangan di bukit tertentu ada tentara, entah tentara Rasulnya atau tentara musuh atau ketika Rasul sholat ada yang melihat, Rasul pun melihat, maksudnya menoleh entah dengan kepalanya atau hanya dengan lirikan mata saja. Rasul pun pernah begitu. Tapi ingat, jangan sampai kita mengatakan, berarti Rasul terkhusyuk ya, wah kacau. Ngomong Rasul ke Rasul kayak gitu tuh. Wah, Rasul nggak khusyuk. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, berarti menoleh tidak membatalkan, hanya makruh kalau tidak ada keperluan. Tapi kalau ada perlu, boleh, alias tidak makruh. Tapi kalau ada perlu ya, dan tidak boleh lebih dari 2. Berturut-turut ya, tidak boleh. Itu pakai kepala. Bagaimana kalau pakai badan? Batal. Karena si badan itu tidak menghadap kiblat. Jadi kalau begini saja, ini kan badannya tetap menghadap kiblat. Cuman makruh kalau misalnya tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan itu tidak makruh. Tapi makruh tidak boleh lebih dari 2 kali tengokan. Gitu ya. Ya mungkin aja ada yang bertanya, ini kalau nengok gimana, batal nggak? Pernah lihat orang yang suka lirik nggak kalau sholat? Ya. Atau kita pelakunya bisa jadi gitu ya. Pernah ya lihat temen gitu. Yang lebih ngaco lagi emang zaman sekarang usilnya rada unik sih. Ada yang lagi sholat HP dihandap. Jadi lagi direkam
live lagi. Oh, lah. Aduh. Bener, sering lihat di Facebook tuh ada yang iseng, biasanya anak SMA kan. Lagi sholat disimpan HP lagi live gitu kan. Pas ruku kan dia gini ketawa lagi live, yang lihat nonton. Duh, kacau emang. Nah itu tentang lirikan mata atau kepala yang bergerak atau badan yang bergerak. Sekali lagi kalau badan yang bergerak berarti batal. Udah otomatis kalau badan itu. Niat, takbiratul ihram, lalu tadi berdiri jika mampu. Lalu kemudian yang tadi takbiratul ihram ada tambahan lagi, ketika mengangkat tangan dan bersedekap, memang sebelah itu kan sunnah mengangkat tangan dan bersedekap itu sunnah sebenarnya. Ada satu kali sahabat sholatnya yang kiri di atas, sama Rasul dirubah. Entah, saya nggak tahu ngerubahnya kayak gimana ya. Apalagi sholat langsung begitu. Ini dirubah ini, wallahu alam ya, nggak tahu ya. Yang pasti dirubah ini nggak boleh, tapi begini. Lalu kenapa ada yang begini? Saya baru menemukan nih. Kenapa ada yang begini? Ternyata ada hadis yang membunyikan bahwa Rasul itu sampai ku', memegang ku', kaf, wa, ain, ku'. Ternyata ku' itu ada orang yang mengartikan ku' itu ini. Jadi persambungan antara ini dengan ini. Padahal ku' itu dalam bahasa Arabnya persambungan antara ini dengan ini, bukan ini dengan ini. Jadi begini, bukan begini. Bisa jadi orang yang sholatnya begini memahaminya atau dapat dari gurunya itu ku' itu persendian atau sambungan antara ini dan ini, tulang. Ini kan gini ya, nih itu kan gini. Jadi di sini makanya dia sholatnya Allahu Akbar. Ada pernah ya? Dia memahami hadisnya seperti itu. Padahal di sini. Nah, gitu ya. Lalu itu takbiratul ihram. Lalu membaca Al-Fatihah kita sudah tahu tadi semua. Itu juga sudah dibahas. Nanti ada tambahan-tambahan lagi. Lalu ruku'. Lalu ruku' itu sendiri ternyata setelah saya baca di buku lain juga sunnahnya di sini. Kalau misalnya ada yang di paha, ternyata ada yang melakukannya di paha. Cuman kalau di paha hampir sebagian besar atau mungkin 100% orang pasti tidak akan mampu sejajar ininya. Sok dicoba gerak. Kalau di paha pasti dipastikan itu nggak akan sejajar. Begini paha. Susah, lebih baik di sini. Gitu ya. Nah, pada saat ruku itu memang tuntunannya di sini, tuntunannya di di lutut. Ini agak dilebarkan, tapi tidak lebar banget ya, ini dilebarkan. Sekali lagi lurus dan di lutut. Kalau ada yang di paha biarin aja, yang penting dia lurus juga atasnya. Tapi kemungkinan kecil sih dia akan lurus. Pasti kalau lurus itu memang tuntunannya di sini, pasti lurus. Bisa udah tua-tua, Ustaz. Itu beda kondisi, Pak. Kalau misalnya ternyata punten ya. nyari cangkeng gitu ya. Nanti dia sholat, Ustaz. Iya. Kalau misalnya orang yang sudah tua banget dan nggak bisa lurus, itu kan kondisi. Dan itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Kalau ada yang punya penyakit pun itu dimaafkan kalau tidak bisa lurus seperti itu, ya. Dan ini mau bengkok atau lurus itu nggak apa-apa. Lurus kan begini, kalau bengkok kan begini, nggak apa-apa. Tapi dianjurkannya agak bengkok, dianjurkannya, gitu ya. Nah. Kemudian itu tentang rukunya. Pertanyaannya, kalau kita diam sah dalam ruku. Kalau kita baca subhanallah doang sekali sah. Pertanyaannya, berapa banyak kalau mau lebih dari 3 kali? Boleh nggak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maksimal berapa? Boleh lebih dari 3? Kalau lebih dari 3 berapa? Sepengetahuan kita. Ada
yang pernah mendengar penjelasan? Nah, bukan. Lebih. Berapa? Ada yang tahu? Nah, tadi Fathul Muin itu sudah dibahas semenjak puluhan ratusan tahun yang lalu. Maksimal itu kalau di Fathul Muin ya, saya nggak tahu di kitab lain, 11 kali maksimal. Bacaannya. Apalagi, makanya saya baru ngeh, oh iya, mungkin Ustadz apa yang di Yasmin tuh, saya lupa gitu. Ada huruf O-nya itu namanya tuh. Ini kenal nggak? Ustadz apa tuh? Lama banget sholatnya. Ada yang pernah dengar nggak? Ada pernah sholat? Saya. Nah, itu lah pokoknya. Itu pokoknya. Siapa ya? Itu lama banget. Saya berpikir, ini baca apa sih? Mungkin ya, Mbak ya. Mungkin baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 11 kali dan pelan-pelan. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Bayangin 11 kali. Jadi itu bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi maksimalnya dalam kitab Fathul Muin berapa? 11. Jadi nggak apa-apa. Lebih dari 3 juga ya. Bagaimana kalau misalnya kita membawa sorban lalu nempel pada saat sujud begini? Batal? Batal. Tapi kalau sorbannya disimpan di bawah itu tidak batal. Begitu juga peci dan mukena. Itu kan bisa membatalkan. Lalu pertanyaan tambahannya, kalau ada sapu tangan atau apa sih, tisu ada di tempat sujud kita nggak tahu. Lalu pada saat kita sujud tetap ke bawah, nempel di sini. Tadi kan tutup kaki. Lalu bagaimana pada saat kita mau sujud? Lepaskan saja. Lepaskan. Sakit. Gue nambah yang saya. Biarkan di masa lalu. Itu lawan dari siapa tuh, Ustaz? Ya pada saat sujud yang berikutnya, ininya lepasin aja, gitu. Lepasin aja. Jangan sampai pada saat sujud ini nggak dilepas, bisa batal nantinya takutnya. Ya. Karena kan dibawa ke sini. Gitu. Jadi pembahasan sampai sujud coba diulang. Pertama, niat. 2, takbiratul 3, berdiri. 4, ruku dengan tumaninah. Saya lupa tumaninah ya. Ruku dengan tumaninah. 5, i'tidal. Ya. 6, sujud. Ya. Nanti insyaallah kita bahas lagi. Oh, Al-Fatihahnya lupa jadi po. 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri. 4, Al-Fatihah. 5, ruku. 6, i'tidal. 7, sujud. Nah, sampai 7 dulu. Ada yang mau tanyakan? Yang 7 itu?